Swastiastu, Salam Dharma, salam rahayu sahabat YouTube semua. Kali ini kita berada di Banjar Alang Kajang. Kita akan keliling-keliling di seputaran Denpasar, melihat ogoh-ogoh di seputaran Denpasar. Kita awali dari Banjar Alang Kajang. Menjelang nyepi ini, jadi ada pawai ogoh-ogoh. Yuk kita lanjut. Dari Sekatruno Tuni Satria Yuwana Banjar Alang Kajang Menak. Lagi milik dari Puri ya kayaknya. Dokumentasinya jadi di Banjar Alang Kajang ini ada dua ogoh-ogoh, yang dari Puri satu, yang dari Sekatruno Banjar satu. Jadi ogoh-ogohnya bertema Tri Malopaksa. Tri Malopaksa memiliki arti yaitu terdapat 3 kecenderungan yang dapat menimpa kehidupan makhluk di dunia, khususnya manusia, yakni terdapat kekuatan buta, kala, dan durga. Ketiga kekuatan tersebut sangat dekat dan berada di dalam diri manusia, yang mana suatu saat bisa menggoda kekuatan imamnya. Dipandang dari filsafat agama Hindu, ketiga kekuatan ini merupakan manifestasi dari kekuatan Panca Mahabuta dan berawal dari Pertiwi Tattwa atau disebut juga Prakriti Tattwa. Satu tangkai sangga cucuk yang ditancapkan di tanah adalah sebagai bentuk sikap masuk tunggal dan memiliki sifat kerodo, memukti, sehingga ketiga kekuatan itu dapat mengganggu keseimbangan antara buana agung dan buana alit. Dengan timbulnya sejumlah gangguan yang mempengaruhi keseimbangan, maka muncullah berbagai gejala yang akan dirasakan manusia sebagai penderitaan atau kesakitan yang disebut sebagai bucari. Dari sini ketiga kekuatan tersebut mendapat julukan buta bucari, kala bucari, dan durga bucari. Maka dari itu gejala yang dialami oleh manusia perlu dinetralisir melalui pelaksanaan buta yatnya. Demikian yang ada dalam terjemahannya. Ini dari Banjar Alang Kajang. Dokumennya berarti di luar Menak ya, di luar Puri. Ini ogoh-ogohnya sendiri bertema Solah Nemu Mala Banjar Alang Kajang Gede. Ini adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan karmanya sendiri. Kalau kita berbuat baik, menimbulkan karma yang baik. Kalau kita berbuat jelek, menimbulkan karma yang jelek. Yuk kita sekarang lanjut ke Banjar lain. Kita berada di Banjar Tegal Gede. Ini ogoh-ogoh dari Banjar Tegal Gede. Wah, ada di pinggir jalan, suaranya berisik. Ya, tengkorak dan membawa anak kecil. Ini kalau nggak salah nih Siluman Musang kalau dilihat dari bentuknya. Keren. Kita lihat dokumennya juga ya. Yuk kita ke dalam. Ini dokumentasi dari Banjar Tegal Gede, pembuatan ogoh-ogoh.
Yuk kita lanjut ke Banjar lain. Sekarang kita berada di Banjar Tegal Gede. Goh-gohnya bertema Rudratnayu Tegalagung ya, Banjar Tegalagung. Ini dokumentasinya. Saya bacakan sedikit sinopsis dari Banjar Tegalagung. Rudratnayu tema gogohnya. Jadi sinopsisnya, saat ini masih sangat banyak anggapan rendah terhadap derajat seorang wanita. Bagaikan seorang penguasa yang memiliki begitu banyak kekayaan terhadap harta, ia dengan seenaknya mempermainkan banyak wanita. Hal ini juga tidak terlepas dari seseorang yang kurang mampu. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, ia ingin memuaskan nafsu dengan kelakuan rudra paksa terhadap wanita. Bahkan banyak juga seorang anak yang berani membentak atau melawan ibunya sendiri. Fenomena ini sangat memprihatinkan dan menjadi masalah sosial. Disinilah peran dari seorang penyair mencatat kejadian-kejadian yang menurutnya perlu dibenahi dan akan dikemas dengan sajian edukasi tersurat dalam kitab Atharwa Weda, di mana kehormatan perempuan dilindungi, maka bangsa ini akan selamat dan terjamin, dan seseorang perempuan yang tidak dihormati dapat meruntuhkan bangsa ini. Demikian sinopsis dari Banjar Tegalagung. Ini ogoh-ogoh dari Banjar Menang Maning. Ogoh-ogohnya lebih bertema ke Bharatayuddha ya. Perang antara Bima melawan Duryodhana. Yuk kita lanjut ke Banjar lain. Kita berada di Banjar Samping Bumi. Yuk kita ke Banjar lain. Ada orang kerja sini, nggak enak. Sekarang kita tiba di Banjar Batanyuh. Nah, ini ada gogoh. Temanya adalah Ingkal Wong. Kita baca sinopsisnya ya, dari Banjar Batanyuh. Ingkal Wong. Aku adalah Sangkala atau Sang Waktu. Kamu berada dalam pusaran Sangkala. Berani mengabaikan peranku, Perlino Ikang Jagat. Ingkal Wong dalam warga Bali berfungsi secara ekologi melestarikan alam serta menyelaraskan diri dengan denyut semesta, Resta Bali. Ingkal artinya pantangan atau larangan, yang biasa disebut dengan patining, yang berarti pula kematian atau hal-hal yang berhubungan dengan bahaya. Hal-hal yang membahayakan akan terjadi atau larangan untuk menjauhinya. Umumnya masyarakat di Bali samar-samar dalam memahami wariga. Asal muasal dari pewarigan yang diwariskan di Bali adalah saripati dari ilmu pengetahuan kuno, ancient teknologi, yang berbasis sains terapan berupa logika, matematika, konstelasi bintang, atau rasi, dan seluruh seisi alam raya ini. Warigan adalah pengetahuan leluhur dalam penolakan Sangkala atau Sang Waktu, yang pada saat ini dikenal dengan sebutan time travel. Ingkal Wong merupakan larangan untuk melakukan pekerjaan penting seperti manusiatnya, pernikahan, adewa-adewa, dan yatnya penting lainnya yang berhubungan dengan manusia. Ingkal Wong jatuh pada wuku Sinta
ala dahat, uku wariga Brahmo halang, uku langkir Satrio halang, uku tambir Wasio halang, dan uku bala Sudra halang. Jadi ingkal wong dapat dikatakan sebagai pusaran kematian, berani mengabaikan peranku, pralina ikang jahat, prasintentana nemu bencana. Nampaknya masyarakat saat ini sedikit banyak yang sudah tidak menggunakan pendewasaan atau kewarigaan tertutup, rasa ego dan rasa pintar pada akhirnya menjadi ajang bisnis. Wariga yang dulunya adalah sains terapan kini tidak banyak dipahami dengan baik, menjadi gugun tuon yang seolah-olah tidak ada logikanya atau mula gitu. Sumbernya dari wawancara bersama Juru Mangku Sudiarto Yasa tanggal 10 Desember tahun 2023. Inilah ya, kalau kita mengabaikan dewasa, ada dewasa-dewasa tertentu yang istilahnya ada halangan untuk melakukan upacara yang sudah disebutkan dalam beberapa sastra. Tapi kalau zaman sekarang masih ada istilahnya diganti dengan Banten. Tapi menurut sastra ada larangan-larangan tertentu dalam ingkal yang disebut dengan ingkal wong. Ayo sekarang kita lanjut ke Banjar lain. Kita ada di Banjar Buagan. Lihat ogoh-ogoh yang bertema sapu pleger. Jadi lebih menciptakan ke perjalanan atau penangkapan dari Sangkala terhadap Rari Kumara, sampai bertemu pada seorang dalang yang diceritakan Sangkala memakan sesaji yang dihidangkan oleh dalang pada saat memainkan wayang. Jadi atas kesalahannya itu Sangkala berjanji kalau ada yang lahir dalam kelompok wayang yang sama dengannya tidak akan ditadah atau dimakan kalau sudah mengaturkan sapu leger berupa wayang sapu leger. Ada di bawah banjarnya ada di atas, di bawah toko tekstil. Golnya tidak jadi. Yuk kita lanjut ke banjar lain. Ada di Banjar Belaluan. Ada dua ini ogoh-ogoh. Ini deretan kumbang dari Laluan Satmerto. Ada adu jangkrik ini mungkin tanya ini adalah orang yang lagi adu jangkrik. Ini bumbungnya dan ada karmanya tersendiri. Ini dari Banjar Belaluan. Keduanya bikin. Ini ada yang belum jadi. Ini gabung tahu kan.
Kita ada sekarang di Banjar Titik. Ini ogah-ogahnya. Ada 5 ogah-ogah dan semuanya berbentuk binatang. Kita lihat prosesnya pembuatannya. Ini ada proses pembuatannya. Ogah-ogahnya sendiri bertema Malo Wago yang berasal dari dua suku kata, yaitu Palo dan Wago. Palo yang biasanya diartikan dengan keseluruhan atau juga bisa diartikan dengan kelompok, dan Wago artinya diartikan dalam bentuk spesies. Jadi kisah ini didasari atas cerita dari kisah Ramayana. Jadi cenderung kepada pasukan kera yang dipimpin oleh Sugriwa, Sampati, Gawaksa, Menda, dan Suraba. Oke sahabat YouTube, sekian dulu ya info dari kita perjalanan menyimak beberapa ogah-ogah di seputaran Denpasar. Sampai jumpa di next video. Semoga apa yang kita sajikan dapat memberikan manfaat buat kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Yuk, dadah.